Saudara-saudari, kesempatan kali ini kita mencoba untuk memahami apa yang terkandung dalam Kanon 7 pada Kitab Hukum Kanonik 1983 yang tentu berlaku pada saat ini. Kanon itu berbunyi sebagai berikut. Undang-undang mulai ada pada saat diundangkan. Kanon ini tidak memberi kita pengertian tentang hukum, melainkan mengacu pada Decretum Gratiani yang terkenal, yang menyatakan bahwa undang-undang itu terbentuk ketika diundangkan. Kanon 7 ini juga berkaitan erat dengan Kanon 8 yang akan kita coba dalami pada saat ini. Kanon 8, paragraf 1 berbunyi sebagai berikut. Undang-undang gerejawi universal diundangkan dengan diterbitkannya dalam lembaran Acta Apostolicae Sedis, kecuali untuk kasus tertentu, cara pengundangannya ditentukan lain. Dikatakan bahwa kecuali kasus-kasus tertentu, artinya bahwa cara umum untuk mengumumkan atau mempromulgasikan undang-undang universal adalah dengan menerbitkannya dalam suatu undang-undang. Hal ini membuat otoritas gerejawi yang memegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk mengatur prosedur promulgasi atau pengundangan undang-undang. Untuk itu, dalam hal ini, akta yang dikatakan dalam Kanon 8 tadi tidak lebih dari sebuah Commentarium Officiale atau sebuah buletin resmi tahta suci yang melaluinya semua norma yang mempunyai fungsi hukum bagi gereja universal itu diundangkan, diumumkan, dan diresmikan. Dalam sejarah, sebelum diterbitkannya konstitusi apostolik promulgandi oleh Paus Pius ke-10 pada tahun 1908, ditetapkan bahwa pengumuman atau promulgasi sebuah undang-undang terjadi secara eksklusif dengan publikasi dalam sebuah undang-undang. Undang-undang tersebut diumumkan melalui ad falas, sebuah pintu, sebuah tempat yang ada di Basilika Lateran dan Vatikan, dan juga di Sekretariat Dikasteri. Dalam sejarah terjadi seperti itu. Dikatakan secara khusus dalam Konstitusi Apostolik Promulgandi sebagai berikut. Benar bahwa metode dan cara mengumumkan suatu undang-undang tergantung pada kehendak pembuat undang-undang, yang seluruhnya adalah untuk memperbarui dan mengatur bentuk-bentuk yang sudah ada dan mencukupi yang lain demi kelancaran waktu dan tempat. Oleh karena itu, bahkan pada saat zaman dahulu kala, tidak semua undang-undang dan konstitusi tata apostolik diumumkan secara resmi dalam bentuk tersebut, yaitu di tempat-tempat biasa yang melekat pada kota. Cara atau metode ini terbukti kurang tepat dan efisien, tentu setelah dipikirkan perkembangannya dan dipikirkan konsekuensinya, karena disadari betapa rumitnya menyampaikan ketentuan tata apostolik ke seluruh belahan dunia. Maka dari itu, Kanon 8 ini juga menunjukkan jangka waktu vacatio undang-undang gerejawi, yaitu jangka waktu yang menentukan berlakunya undang-undang tersebut untuk segala tujuan. Dikatakan bahwa 3 bulan untuk tujuan universal dan 1 bulan untuk tujuan khusus, misalnya untuk gereja lokal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penerimaan yang benar hukum itu sendiri oleh penerimanya, baik perseorangan maupun badan hukum. Yang perlu kita pahami adalah bahwa mempromulgasikan atau mengundangkan suatu undang-undang dan menyebarkannya tidaklah sama. Penyebaran yang dimaksud atau menyebarkan adalah hanya menyangkut
aspek pastoral dari undang-undang tersebut, bisa melalui katekese, melalui khotbah, atau sarana informasi sosial. Oleh karena itu, penyebaran suatu undang-undang tidak menyangkut aspek yuridis yang ketat. Mengingat hal ini, ada baiknya pula kita memahami mengapa suatu undang-undang atau hukum perlu diundangkan. Tujuan diundangkannya adalah untuk menyetujui secara tegas keberadaan undang-undang tersebut. Sekali lagi, tujuan diundangkannya adalah untuk menyetujui secara tegas keberadaan undang-undang tersebut. Artinya, tidak seorang pun nantinya mempunyai beban untuk membuktikan di pengadilan keberadaan undang-undang itu, terutama isi dari undang-undang yang telah dipromulgasikan, karena jangka waktu ketentuan peraturan tersebut, jangka waktu ketentuan undang-undang sudah disetujui melalui diundangkannya suatu undang-undang. Di sisi lain, hakim, yakni orang atau badan hukum yang diberi wewenang dan kompetensi untuk membuat penilaian atau keputusan akhir, mempunyai kewajiban untuk menerapkannya secara ex officio, meskipun tidak diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Demikianlah undang-undang itu mulai ada saat diundangkan.